Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar yang ketiga. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran informatika kelas 4 SD. Yang akan ada di video ini adalah bab 2, yaitu tentang etika dan keamanan dalam berinternet. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih internet itu? Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh penjuru dunia. Melalui internet kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi, kita juga bisa belajar, kita juga bisa mendapatkan hiburan. Dalam penggunaan internet kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan dalam berinternet. Oke, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama adalah cara berkomunikasi digital. Yang kedua adalah kata sandi dalam internet. Dan yang ketiga adalah game di internet. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang komunikasi digital. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan. Dan komunikasi yang dilakukan melalui internet disebut sebagai komunikasi digital. Komunikasi digital dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti bisa menggunakan tulisan, menggunakan suara, menggunakan gambar, menggunakan video, atau juga kita bisa berkomunikasi dengan cara bertukar file. Salah satu cara berkomunikasi digital adalah dengan email. Apa itu email? Email adalah singkatan dari electronic mail, atau jika dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan surat elektronik, atau kalau disingkat juga nih jadi surel. Nah, surat elektronik atau email itu adalah sarana untuk mengirim pesan melalui media internet. Media internet itu apa saja? Media internet itu ada komputer, smartphone, tab, dan lain sebagainya. Menggunakan email merupakan cara praktis dalam mengirimkan pesan dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Berbeda jika kita mengirim surat melalui kantor pos. Nah, dalam menggunakan email juga kita bisa mengirim pesan kapan saja dan di mana saja. Dalam mengirim surat tentunya membutuhkan nama penerima dan juga alamat penerima. Begitu juga dengan mengirim surat melalui email, kita membutuhkan nama atau alamat email agar pesan yang kita kirimkan bisa sampai kepada penerimanya. Nah, alamat email itu seperti apa? Contohnya seperti ini, yadanitv@gmail.com. Yadanitv itu adalah username-nya, atau misalkan kalau kalian membuat akun email itu nama kalian. Nah, kemudian @gmail.com adalah layanan penyedia emailnya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan email? Cara menggunakan email adalah tentunya kalian harus membuat dulu akun email. Nah, seperti yang tadi diberikan contohnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan ada tampilan email seperti ini. Di situ juga ada kotak masuk atau email yang masuk, ada juga kotak keluar atau kotak yang terkirim. Itu untuk email yang sudah kita kirimkan kepada orang lain. Dan jika kita ingin menuliskan pesan pada email, akan ada tampilan seperti berikut. Nah, ini adalah tempat menulis pesan. Yang pertama adalah tempat untuk menuliskan pesan kita. Yang kedua, tulisan kepada, itu untuk menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Yang ketiga, ada tulisan CC, itu adalah singkatan dari carbon copy, yang digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Kemudian di sebelahnya ada tulisan BCC, itu adalah singkatan dari blind carbon copy.
yang digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah subjek. Subjek adalah untuk menuliskan judul email. Nah, yang keenam, tombol send atau tombol kirim adalah untuk mengirim email. Nah, kemudian yang ketujuh ada gambar seperti klip. Nah, itu adalah tombol lampiran atau digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan di dalam surat. Misalnya dokumen, foto, atau gambar, video, audio, dan lain. Setelah kita paham tentang email, berarti kita juga sudah mengerti tentang cara berkomunikasi digital. Maka dari itu, kita harus juga tahu tentang etika dalam berkomunikasi digital. Nah, di video ini, Miss sekiranya akan memberikan 9 hal yang termasuk etika yang harus diperhatikan dalam komunikasi digital. Yang pertama, hindari huruf kapital berlebihan. Itu karena jika kalian menggunakan huruf kapital yang berlebihan, akan terkesan seperti kalian sedang marah atau sedang berteriak. Dan kemudian yang kedua adalah kutip secukupnya. Nah, jadi jika kalian ingin memberikan tanggapan atau komentar pada postingan orang lain, itu kita gunakan kutipan yang seperlunya aja, yang pentingnya aja, tidak perlu panjang-panjang. Selanjutnya adalah perlakuan terhadap pesan pribadi. Jika ada orang yang mengirimkan pesan kepada kalian secara pribadi, kalian balas secara pribadi juga. Jangan dibalas di grup atau di beranda atau di tempat yang sekiranya akan terlihat orang lain, karena itu adalah pesan pribadi. Selanjutnya adalah berhati-hati terhadap hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah berita bohong. Jadi ketika kita mendapatkan berita atau informasi dari media sosial atau dari internet dimanapun, sebaiknya kita baca dulu, kita pahami dulu, dan kita pikirkan dulu apakah ini benar. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari mengirimkan file atau konten yang sekiranya akan melanggar hukum. Karena jika kita mengirim file atau konten yang melanggar hukum, maka kita akan ditindak oleh pihak yang berwajib. Yang selanjutnya adalah bersikap santun. Sebagaimana kita berkomunikasi seperti biasa, kita juga harus menggunakan sopan santun, terutama dalam mengirimkan pesan atau sedang menuliskan tanggapan. Kita gunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak kasar, dan bukan kata-kata yang kotor. Kemudian selanjutnya adalah menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang suka berbagi kehidupannya, jadi kita harus menghormati kehidupan mereka juga. Baik, itulah pembahasan mengenai komunikasi digital yang Miss berikan. Semoga dapat mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.